Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja perkenalkan. Nama saya Fitri Ayu Lestari, NIM 20700119039 dari kelas Pendidikan Matematika 1-2 angkatan 2019 UIN Alauddin Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah struktur aljabar, yakni grup. Tepatnya adalah definisi grup. Nah, saat kita mempelajari suatu hal, yang pertama-tama akan kita pelajari dari hal tersebut adalah kita harus mengetahui definisi atau pengertian dari hal tersebut. Nah, hal ini pun akan kita gunakan dalam mempelajari materi grup dalam struktur aljabar, yakni kita terlebih dahulu akan mengetahui definisi dari grup itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, apa itu grup? Mungkin akan terbersit dalam pikiran teman-teman bahwa grup merupakan golongan, rombongan, ataupun kelompok. Nah, itu tidak salah teman-teman, karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, grup didefinisikan sebagai rombongan, kelompok, ataupun golongan. Namun, teman-teman, kali ini kita sedang membahas grup dalam struktur aljabar. Jadi, yang akan kita ketahui adalah definisi dari grup dalam struktur aljabar. Jadi, apa itu definisi grup dalam struktur aljabar? Nah, di sini saya akan menjelaskan dua definisi. Yang pertama yaitu definisi 1 dan yang kedua adalah definisi 2. Nah, pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu definisi 1. Langsung saja. Suatu sistem aljabar G dengan operasi biner dari suatu himpunan tidak kosong G dengan operasi biner dikatakan grup jika memenuhi sifat-sifat berikut ini. Nah, sifat yang pertama yaitu sifat tertutup, yang kedua yaitu sifat asosiatif, yang ketiga adanya unsur identitas di G, dan yang keempat adanya unsur invers pada setiap anggota di G. Nah, pertama-tama kita bahas dulu mengenai sifat tertutup. Untuk setiap A, B, dan C elemen G berlaku A operasi B elemen G. Maksudnya di sini saat kita mengoperasikan A ke B, maka hasilnya adalah elemen dari G itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke sifat asosiatif. Untuk setiap A, B, dan C elemen G berlaku A operasi B operasi C sama dengan A operasi B operasi C. Maksudnya di sini adalah saat kita mengoperasikan A dengan hasil dari operasi B ke C, maka hasilnya akan sama dengan saat kita mengoperasikan hasil dari operasi A ke B ke operasi C. Nah, kemudian kita masuk ke yang ketiga yaitu adanya unsur identitas di G. Ada E elemen G sehingga untuk setiap E elemen G berlaku A operasi E sama dengan E operasi A sama dengan A. Maksudnya saat kita mengoperasikan A dengan unsur identitas G, maka hasilnya adalah A itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat adalah adanya unsur invers pada setiap anggota di G. Nah, untuk setiap A elemen G, ada A invers sama dengan elemen G, sehingga A operasi A invers sama dengan A invers operasi A sama dengan E. E di sini merupakan unsur identitas di G yang kita bahas tadi pada bagian 3. Nah, berdasarkan definisi di atas, jika G dengan operasi biner merupakan grup dan jika memenuhi sifat komutatif yaitu untuk setiap A, B, C elemen G berlaku A operasi B sama dengan B operasi A elemen G, maka G disebut grup komutatif. Nah, maksudnya di sini jika kita mengoperasikan A ke B, maka hasilnya akan sama dengan mengoperasikan B ke A, maka grup tersebut dikatakan grup komutatif. Namun, jika tidak
memenuhi sifat komutatif, maka G disebut grup tidak komutatif. Nah, karena sudah mengetahui definisi 1, sekarang kita masuk ke definisi 2. Nah, di sini definisi 2, misalkan G himpunan tidak kosong dengan operasi biner definisikan pada G, maka G dengan operasi biner disebut grup jika memenuhi sifat tertutup. Mohon maaf, di situ tidak dituliskan. Nah, yang kedua, suatu grupoid G dengan operasi biner yang memenuhi sifat asosiatif disebut semigrup. Nah, kemudian suatu semigrup G dengan operasi biner yang memenuhi unsur identitas disebut monoid. Mohon maaf untuk yang pertama tadi saya lupa bahwa G dengan operasi biner disebut grupoid jika G dengan operasi biner tersebut memenuhi sifat tertutup. Nah, tadi saya tidak menyebutkan grupoidnya. Nah, kemudian definisi di atas digunakan untuk mendefinisikan grup, yaitu jika G dengan operasi biner suatu monoid dan setiap anggota G mempunyai inverse di G, maka G dengan operasi biner merupakan grup. Nah, sebenarnya definisi 2 ini sama saja dengan definisi 1. Namun perbedaannya yaitu setiap sifat terpenuhi maka akan ada namanya atau disebutkan namanya. Misalkan seperti ini. G dengan operasi biner disebut grupoid jika memenuhi sifat tertutup. Kemudian grupoid tersebut akan disebut semigrup jika memenuhi sifat asosiatif. Kemudian semigrup tersebut akan disebut monoid jika memenuhi unsur identitas. Kemudian monoid ini akan disebut sebuah grup jika semua anggotanya memiliki inverse di G. Jadi sama saja bukan dengan definisi yang tadi, cuma bedanya di sini diberikan nama. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, sudah tahu bukan apa itu grup? Saya yakin teman-teman sudah tahu karena tadi dijelaskan definisi 1 dan definisi 2 secara langsung. Nah, jika teman-teman menyimak, pasti teman-teman akan tahu apa definisi dari grup. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami, sekarang kita akan mengerjakan beberapa contoh soal. Nah, yang pertama adalah contoh soal pertama. Soalnya yaitu buktikan bahwa himpunan bilangan bulat set terhadap operasi penjumlahan merupakan sebuah grup. Set tadi merupakan bilangan bulat atau lambang dari bilangan bulat. Nah, akan kita buktikan yang pertama yaitu sifat tertutup. Bilangan bulat tertutup terhadap operasi penjumlahan karena untuk setiap A, B elemen bilangan bulat berlaku A tambah B elemen bilangan bulat. Nah, sebenarnya dalam membuktikan bahwa bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan kita tidak dibiarkan menggunakan angka. Namun agar teman-teman lebih memahami, maka kita misalkan A sama dengan 1 dan B sama dengan 2. 1 dan 2 merupakan elemen dari bilangan bulat, maka berlaku A tambah B yaitu 1 tambah 2 sama dengan 3 dan 3 merupakan elemen bilangan bulat. Jadi terbukti bahwa bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan memiliki sifat tertutup. Nah, kemudian yang kedua yaitu sifat asosiatif. Operasi penjumlahan pada bilangan bulat bersifat asosiatif karena untuk setiap A, B, dan C elemen bilangan bulat berlaku A operasi B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Maksud saya ya tadi yaitu A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Nah, maksudnya di sini saat kita mengoperasikan A ke B dan hasilnya kita operasikan ke C, maka hasilnya akan sama dengan saat kita mengoperasikan A dengan hasil dari operasi B ke C. Nah, di sini saat kita mengoperasikan penjumlahan dari A tambah B
hasil dari penjumlahan A tambah B kemudian kita jumlahkan ke C, hasilnya akan sama dengan A ditambah hasil dari penjumlahan B tambah C. Nah, kita misalkan A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan 3. 1, 2, dan 3 di sini merupakan elemen bilangan bulat. Nah, 1 tambah 2 tambah 3 sama hasilnya dengan 1 tambah 2 tambah 3. Maksudnya di sini saat kita menjumlahkan 1 tambah 2 sama dengan 3, kemudian kita jumlahkan dengan 3, hasilnya adalah 6, akan sama hasilnya saat kita menjumlahkan 1 ditambah hasil dari penjumlahan 2 tambah 3 yaitu 5, 1 tambah 5 sama dengan 6. Nah, dari sini terbukti bahwa bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan memiliki sifat asosiatif. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mempunyai unsur identitas. Terdapat unsur identitas penjumlahan pada bilangan bulat yaitu 0. Nah, untuk setiap 0 elemen bilangan bulat berlaku 0 tambah A sama dengan A tambah 0 sama dengan A. Untuk A merupakan elemen bilangan bulat. Di sini maksudnya saat kita menjumlahkan 0 dengan A atau A dengan 0 maka hasilnya adalah A itu sendiri. Nah, kita misalkan A sama dengan 1. 0 tambah 1 sama dengan 1 tambah 0 sama dengan 1. Nah, di sini terbukti bahwa bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan mempunyai unsur identitas yaitu 0. Kemudian kita masuk ke sifat yang keempat yaitu memiliki inverse. Setiap elemen pada bilangan bulat memiliki inverse pada operasi penjumlahan karena untuk setiap A elemen bilangan bulat maka terdapat A inverse sama dengan minus A. Elemen bilangan bulat berlaku A tambah minus A sama dengan minus A tambah A sama dengan 0. Nah, maksudnya di sini saat kita menjumlahkan A dengan inverse A, maka hasilnya adalah 0. 0 di sini merupakan unsur identitas dari operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, sebagai contoh kita misalkan A sama dengan 1, jadi inverse 1 sama dengan minus 1. Nah, kemudian berlaku 1 tambah minus 1 sama dengan minus 1 tambah 1 sama dengan 0. Nah, 0 di sini merupakan unsur identitas bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan. Nah, karena karena tadi sudah dibuktikan bahwa bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan memiliki inverse. Karena 4 sifat dari grup sudah terpenuhi, maka terbukti bahwa bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan merupakan suatu grup. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke contoh 2. Pertanyaannya yaitu misalkan G sama dengan himpunan bilangan minus 1 dan 1. Tunjukkan bahwa G adalah suatu grup terhadap perkalian biasa dalam kurung G, kali. Nah, di situ tanda dalam kurun teman-teman. Namun entah kenapa tandanya berubah menjadi seperti itu. Nah, untuk pembuktiannya yang pertama yaitu sifat tertutup. G tertutup terhadap operasi perkalian biasa karena minus 1 kali minus 1 sama dengan 1 dan 1 merupakan elemen G. Kemudian minus 1 kali 1 sama dengan minus 1 dan minus 1 merupakan elemen G. Kemudian 1 kali minus 1 sama dengan minus 1 dan minus 1 merupakan elemen dari G. Kemudian 1 kali 1 sama dengan 1 dan 1 merupakan elemen dari G. Karena 1 dan minus 1 merupakan elemen G, maka terbukti bahwa G terhadap operasi perkalian mempunyai sifat tertutup. Nah, kemudian yang kedua yaitu sifat asosiatif. Ambil sebarang nilai dari G, misalkan A sama dengan min 1, B sama dengan min 1, dan C sama dengan 1 elemen G. Maka A operasi B kali C atau A kali B kali C sama dengan minus 1 kali minus 1 kali 1.
sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Hasilnya akan sama dengan A kali B kali C sama dengan minus 1 kali minus 1 kali 1 sama dengan minus 1 kali minus 1 sama dengan 1. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa saat kita mengalihkan hasil dari perkalian A kali B ke C, maka hasilnya akan sama dengan saat kita mengalihkan A kali hasil dari operasi B atau hasil dari perkalian B ke C. Nah, karena A kali B kali C sama dengan A kali B kali C, maka dapat dibuktikan bahwa G terhadap operasi perkalian memiliki sifat asosiatif. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mempunyai elemen identitas. Terdapat elemen identitas E sama dengan 1 terhadap operasi perkalian. Nah, sekarang kita ambil sebarang nilai dari G. Misalkan minus 1 elemen G, sehingga minus 1 kali 1 sama dengan 1 kali minus 1 sama dengan minus 1. Nah, di sini saat kita menjumlahkan, maksudnya saat kita mengalihkan anggota dari G dengan elemen identitas dari operasi perkalian, maka hasilnya adalah elemen dari G itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua yaitu misalkan 1 elemen G, sehingga 1 kali 1 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Di sini dapat juga kita lihat bahwa saat kita mengalihkan anggota dari G dengan elemen identitas dari operasi perkalian yaitu 1, maka hasilnya adalah anggota dari G itu sendiri. Nah, dari sini terbukti bahwa G terhadap operasi perkalian merupakan atau mempunyai elemen identitas. Kemudian yang keempat yaitu mempunyai inverse. Ambil sebarang nilai dari G, misalkan min 1 elemen G, pilih min 1 elemen G, sehingga minus 1 kali minus 1 sama dengan 1, dan 1 merupakan elemen identitas terhadap operasi perkalian pada G. Nah, kemudian yang kedua yaitu ambil sebarang nilai dari G, misalkan 1 elemen G, pilih 1 elemen G, sehingga 1 kali 1 sama dengan 1 kali 1, dan hasilnya adalah 1. 1 merupakan elemen identitas terhadap operasi perkalian di G. Nah, dari sini terbukti bahwa G terhadap operasi perkalian mempunyai inverse. Nah, di sini terbukti bahwa G terhadap operasi perkalian merupakan sebuah grup karena G sudah memenuhi keempat sifat dari sebuah grup, yaitu sifat tertutup, sifat asosiatif, mempunyai elemen identitas, dan mempunyai inverse. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk ke contoh 3. Pertanyaannya yaitu diketahui G sama dengan himpunan bilangan 2 dan minus 2 adalah sebuah himpunan. Nah, di sini sebenarnya tidak perlu ditulis bahwa G adalah sebuah himpunan karena tanda kurung di situ menyatakan bahwa G merupakan sebuah himpunan. Nah, pertanyaannya apakah G merupakan suatu grup terhadap operasi penjumlahan? Nah, kita buktikan terlebih dahulu. Yang pertama kita buktikan apakah G mempunyai sifat tertutup atau G terhadap operasi penjumlahan mempunyai sifat tertutup. Nah, misalkan X sama dengan 2 dan Y sama dengan minus 2 elemen G. Nah, 2 tambah minus 2 sama dengan 0 dan 0 bukan elemen dari G. Kemudian 2 tambah 2 sama dengan 4. Dan 4 bukan elemen dari G. Kemudian minus 2 tambah 2 sama dengan 0 dan 0 bukan elemen dari G. Kemudian minus 2 tambah minus 2 sama dengan minus 4 dan minus 4 juga bukan merupakan elemen dari G. Minus 4, 0 dan 4 bukan merupakan anggota dari G. Berarti G terhadap operasi penjumlahan tidak memenuhi
sifat tertutup. Nah, karena tidak bisa memenuhi salah satu syarat dari sebuah grup, maka G sama dengan himpunan bilangan 2 dan minus 2 pada operasi penjumlahan bukan merupakan grup, karena tidak memenuhi keempat syarat dari sebuah grup seperti yang dijelaskan tadi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh 4. Misalkan G sama dengan himpunan bilangan 0 dan 1. Tunjukkan bahwa G terhadap operasi perkalian bukan merupakan grup. Nah, untuk pembuktiannya, yang pertama yaitu sifat tertutup. G tertutup terhadap operasi perkalian karena 0 kali 1 sama dengan 0 dan 0 merupakan elemen dari G. Kemudian 0 kali 0 sama dengan 0 dan 0 merupakan elemen dari G. Kemudian 1 kali 0 sama dengan 0 dan 0 merupakan elemen dari G. Kemudian 1 kali 1 sama dengan 1 dan 1 merupakan elemen dari G. Karena 0 dan 1 merupakan elemen dari G, maka terbukti bahwa G terhadap operasi perkalian mempunyai sifat tertutup. Nah, kemudian yang kedua yaitu sifat asosiatif. Ambil sebarang nilai dari G, misalkan A sama dengan 0, B sama dengan 0, dan C sama dengan 1 elemen G. Maka A kali B kali C sama dengan 0 kali 0 kali 1 sama dengan 0 kali 1 sama dengan 0. Hasilnya akan sama jika kita mengalihkan A kali B kali C sama dengan 0 kali 0 kali 1 sama dengan 0 kali 0 sama dengan 0. Sehingga A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Maksudnya di sini saat kita mengoperasikan hasil dari perkalian A ke B dengan C, maka hasilnya akan sama dengan saat kita mengalihkan A dikalikan dengan hasil perkalian B ke C. Nah, karena itu dapat kita simpulkan bahwa G terhadap operasi perkalian biasa merupakan atau mempunyai sifat asosiatif. Kemudian yang ketiga yaitu mempunyai elemen identitas. Terdapat elemen identitas E sama dengan 1 terhadap operasi perkalian. Nah, di sini ambil sebarang nilai dari G. Misalkan 0 elemen G, sehingga 0 kali 1 sama dengan 1 kali 0 sama dengan 0. Di sini dapat kita lihat bahwa saat kita mengalihkan 0 dengan elemen identitas dari perkalian, maka hasilnya adalah 0 itu sendiri. Kemudian, misalkan 1 elemen G, sehingga 1 kali 1 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, di sini dapat juga kita lihat saat kita mengoperasikan salah satu anggota dari G yaitu 1 dengan elemen identitas terhadap operasi perkalian, maka hasilnya adalah anggota dari G itu sendiri yaitu 1. Nah, dari sini terbukti bahwa G terhadap operasi perkalian mempunyai elemen identitas. Kemudian yang keempat yaitu memiliki inverse. Nah, sekarang ambil sebarang nilai dari G, misalkan 0 elemen G. Pilih 0 elemen G sehingga 0 kali 0 sama dengan 0. Nah, 0 di sini tidak sama dengan 1. Nah, karena 0 bukan elemen identitas terhadap operasi perkalian, maka 0 tidak memiliki inverse. Kemudian yang kedua, ambil sebarang nilai dari G, misalkan 1 elemen G. Pilih 1 elemen G sehingga 1 kali 1 sama dengan 1, dan 1 merupakan elemen identitas dari operasi perkalian. Karena tidak semua elemen G memiliki inverse, yaitu 0 tidak memiliki inverse, berarti G hanya memenuhi 3 syarat sebuah grup. Maka G bukan merupakan grup terhadap operasi perkalian. Nah, di sini kita juga dapat memahami bahwa meskipun G sudah memenuhi 3 syarat sebuah grup, yaitu memiliki sifat tertutup, memiliki sifat asosiatif, dan mempunyai elemen identitas,
Namun G tetap tidak dikatakan sebagai grup karena G tidak memiliki inverse, yaitu 0 tidak memiliki inverse. Nah, kemudian kita masuk ke contoh 5. Misalkan P adalah himpunan bilangan bulat berkelipatan 3. Tunjukkan bahwa P terhadap operasi penjumlahan merupakan sebuah grup. Kemudian tunjukkan pula bahwa apakah merupakan grup komutatif atau bukan. Nah, untuk pembuktiannya kita definisikan dulu bahwa P sama dengan himpunan dari 3X sedemikian sehingga X elemen bilangan bulat. Nah, untuk pembuktian yang pertama yaitu sifat tertutup. Ambil sebarang A sama dengan 3X elemen P dan B sama dengan 3Y elemen P. Perhatikan bahwa A tambah B elemen P. Karena A tambah B sama dengan 3X tambah 3Y akan sama bentuknya dengan 3 kali X tambah Y dan X tambah Y merupakan elemen bilangan bulat. Jadi terbukti bahwa P terhadap operasi penjumlahan merupakan atau mempunyai sifat tertutup. Nah, kemudian yang kedua yaitu sifat asosiatif. Ambil sebarang A sama dengan 3X elemen P, B sama dengan 3Y elemen P, dan C sama dengan 3 set elemen P. Mohon maaf di situ tidak dituliskan 3 set, namun sebenarnya C sama dengan 3 set elemen P. Nah, kemudian akan ditunjukkan bahwa A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Maksudnya saat kita menjumlahkan hasil dari penjumlahan A ke B, kemudian kita jumlahkan ke C, hasilnya akan sama dengan saat kita menjumlahkan A dengan hasil dari penjumlahan B ke C. Nah, dibuktikan A tambah B tambah C sama dengan 3X tambah 3Y tambah 3 set. Sama dengan 3 kali X tambah Y tambah 3 set. Sama dengan 3 kali X tambah Y tambah set. Sama dengan 3 kali X tambah Y tambah set. Sama dengan 3X tambah 3Y tambah set. Maksudnya adalah 3X tambah 3 kali Y tambah set. Sama dengan 3X tambah 3Y tambah 3 set. Karena A sama dengan 3X, B sama dengan 3Y, dan C sama dengan 3 set, maka 3X tambah 3Y tambah 3 set sama dengan A tambah B tambah C, atau A tambah hasil dari penjumlahan B tambah C. Nah, di sini terbukti bahwa hasil dari penjumlahan A tambah B kemudian dijumlahkan dengan C akan sama hasilnya dengan hasil dari penjumlahan A tambah hasil dari penjumlahan B tambah C. Nah, dari sini terbukti bahwa P terhadap operasi penjumlahan mempunyai sifat asosiatif. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mempunyai unsur identitas. Ambil sebarang A sama dengan 3X elemen P. Mohon maaf di situ tertulis A tambah 3X elemen P. Namun sebenarnya A sama dengan 3X elemen P. Akan ditunjukkan bahwa ada B sama dengan 3 kali 0 elemen P. Sedemikian sehingga berlaku A tambah B sama dengan A. Jadi di sini A tambah B sama dengan 3X tambah 3 kali 0 sama dengan 3 kali X tambah 0. Hasilnya adalah 3X. Nah, karena A sama dengan 3X, maka 3X sama dengan A. Nah, di sini terbukti bahwa P terhadap operasi penjumlahan mempunyai unsur identitas. Kemudian yang keempat yaitu mempunyai inverse. Ambil sebarang A sama dengan 3X elemen P. Akan ditunjukkan bahwa ada B sama dengan 3 kali minus X elemen P. Sedemikian sehingga berlaku A tambah B sama dengan 0. Di sini
A tambah B sama dengan 3X tambah 3 kali minus X. Sama bentuknya dengan 3 kali X tambah minus X. Karena X ditambah minus X sama dengan 0, maka 3 kali 0 sama dengan 0. Nah, di sini terbukti bahwa P terhadap operasi penjumlahan mempunyai inverse. Nah, karena keempat sifat dari grup yaitu mempunyai sifat tertutup, mempunyai sifat asosiatif, mempunyai unsur identitas, dan mempunyai inverse telah terpenuhi, maka P terhadap operasi penjumlahan merupakan sebuah grup. Nah, sekarang akan kita tunjukkan apakah P terhadap operasi penjumlahan merupakan grup komutatif atau bukan. Nah, sekarang ambil sebarang A sama dengan 3X elemen P dan B sama dengan 3Y elemen P. Akan ditunjukkan bahwa A tambah B sama dengan B tambah A. A tambah B sama dengan 3X tambah 3Y. 3X tambah 3Y sama bentuknya dengan 3 kali X tambah Y. Kemudian 3 kali X tambah Y akan sama bentuknya dengan 3 kali Y tambah X. Nah, sama dengan 3 kali Y sama dengan 3Y, kemudian 3 kali X sama dengan 3X, maka 3Y tambah 3X. Nah, karena A sama dengan 3X dan B sama dengan 3Y, maka 3Y tambah 3X sama dengan B tambah A. Di sini terbukti bahwa A tambah B sama hasilnya dengan B tambah A. Nah, di sini terbukti bahwa P terhadap operasi penjumlahan mempunyai sifat komutatif. Nah, karena memenuhi syarat-syarat grup dan juga memenuhi syarat grup komutatif, maka dapat disimpulkan bahwa P terhadap operasi penjumlahan merupakan grup komutatif. Jadi terbukti bahwa P terhadap operasi penjumlahan merupakan grup dan merupakan grup komutatif. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu contoh-contoh soal yang dapat saya jelaskan. Mungkin terlalu sedikit, karenanya saya mohon maaf. Namun, semoga teman-teman bisa memahami contoh-contoh soal yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini saya juga mohon maaf atas segala kekurangan dari penjelasan tadi, karena saya rasa memang terlalu banyak kekurangan dari penjelasan saya. Olehnya itu sekali lagi saya mohon maaf. Nah, segala kekurangan itu datangnya dari diri pribadi saya dan segala kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video saya, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.